Selamat berjumpa dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia. Edisi hari ini hari Jumat 18 Februari 2022. Dan bacaan yang hendak kita renungkan yang pertama dari surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 24, dilanjutkan ayat 26, dan juga dari Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat yang pertama. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika saya terlibat dalam obrolan dengan sahabat-sahabat saya, seringkali sahabat-sahabat saya itu menceritakan tentang kehebatannya dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya ada yang mengatakan bahwa dirinya terampil dalam bermain sepak bola. Tetapi apakah dengan mengatakan bahwa dirinya terampil bermain sepak bola membuat saya kemudian percaya? Tentu tidak. Sebelum ia menunjukkan bakatnya, keterampilannya dalam mengolah bola itu dalam permainan sepak bola, barulah saya percaya. Artinya dengan mengatakan bahwa dirinya bermain sepak bola tidak serta-merta membuat saya percaya. Tetapi ketika ia menunjukkan keterampilannya tersebut, barulah saya percaya. Saudara-saudari terkasih, senada dengan hal itu, Rasul Yakobus dalam bacaan hari ini menegaskan bahwa iman itu identik dengan perbuatan. Artinya iman harus diwujud nyatakan dalam perbuatan-perbuatan kita. Rasul Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kita sebagai orang-orang yang mengatakan bahwa kita beriman akan Kristus, kita mengikuti Kristus, maka iman kita akan Kristus itu haruslah juga nyata dalam perbuatan-perbuatan kita. Pertanyaannya, perbuatan-perbuatan seperti apa yang mampu menunjukkan kualitas ataupun menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus? Hari ini Yesus telah menyatakan kepada kita bahwa barang siapa mau mengikuti aku, atau katakanlah barang siapa mengimani Kristus, haruslah melakukan dua hal. Yang pertama, harus menyangkal diri. Yang kedua, harus memikul salib. Menyangkal diri berarti kita mengabaikan kepentingan diri, mengabaikan kesenangan-kesenangan diri demi kepentingan bersama, demi kepentingan sesama, demi kebahagiaan sesama. Karena jikalau kita tidak menyangkal diri, tetapi lebih mementingkan kesenangan-kesenangan diri, seringkali tanpa kita sadari bahwa karena demi kesenangan kita telah menyakiti orang lain. Oleh karena itu Yesus mengajarkan kita untuk menyangkal diri, mengabaikan kesenangan dan kepentingan diri, menjauhi sikap egois. Yang kedua adalah memikul salib. Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali orang memaknai salib sebagai sebuah penderitaan. Jujur, saya adalah orang yang kurang setuju jika salib hanya dimaknai sebagai sebuah penderitaan. Bagi saya, salib adalah lebih dari sebuah penderitaan. Salib adalah cinta. Karena Yesus mau disalibkan karena cintanya kepada manusia. Bukan Yesus mau disalibkan karena ia mau menderita, tetapi ia menderita karena mau mencintai manusia. Jadi pertama-tama salib adalah cinta. Sehingga ketika Yesus bilang barang siapa mau mengikuti aku harus memikul salib, berarti barang siapa mau mengikuti Yesus harus bisa mengasihi sesamanya. Kiranya ini senada sejalan dengan pernyataan Yesus lainnya, di mana Yesus seringkali mengatakan bahwa hukum yang utama adalah cinta kasih. Sehingga sahabatku yang terkasih, saudara-saudariku yang terkasih, mengimani Kristus berarti dua kualitas ini harus ada dalam diri kita, dalam perbuatan kita, yakni menyangkal diri, dan yang kedua adalah memikul salib atau mengasihi sesama, mengabaikan kepentingan diri sendiri dan mementingkan kebahagiaan orang dengan cara mengasihi. Saudara-saudariku terkasih, oleh karena itu iman kita haruslah bukan sekedar ungkapan kata-kata kita dengan mengklaim saya mengimani Kristus, saya mencintai Kristus, atau dengan kita memberikan ornamen-ornamen pada diri kita dengan menggunakan kalung salib, anting salib, dan lain-lain. Tidak salah, tetapi haruslah ungkapan iman harus lebih dalam daripada itu, yaitu dengan harus ada dalam perbuatan kita, yaitu menyangkal diri dan memikul
salib. Artinya setiap orang yang menegaskan dirinya mengimani Kristus, haruslah ia mampu mengasihi sesama, haruslah ia mampu mengabaikan kesenangan dirinya. Inilah cara kita mengimani Kristus. Inilah cara kita mengungkapkan iman kita akan Kristus. Sehingga ketika ada orang yang mengalami perwujud nyataan iman kita melalui perbuatan-perbuatan kita, orang itu akan sadar, ya, mereka adalah orang-orang yang mengikuti Kristus. Sekali lagi, sahabatku, saudara-saudariku yang terkasih, iman tanpa perbuatan adalah mati, adalah sia-sia. Maka iman kita akan Kristus haruslah nyata, haruslah kita konkretkan dalam perbuatan kita dengan cara menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri, mengabaikan kesenangan diri, dan mau mengasihi. Semoga kita dimampukan dan kita juga mampu untuk mewujud nyatakan iman kita tersebut. Semoga demikian. Tuhan memberkati.